Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah kepergian Koses dari kamp pengembara, kemudian Osman mengadakan pertemuan dengan Gunduz dan kedua istrinya. Di sana Gunduz bertanya, "Meskipun Katalan sudah bicara, tapi kau membiarkan Koses pergi, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Aku ingin tahu, kakak. Aku ingin tahu siapa yang menggali lubang untuk siapa. Mereka ingin menggunakan Rogatos sebagai umpan terlebih dahulu dan kemudian Koses." Mendengar ini Malhun mengatakan, "Jelas, mereka siap bermain lagi, Beim. Mereka melakukan sesuatu dan saling menyalahkan. Aku ingin bilang, kita harus membiarkan mereka membuat satu sama lain lemah, tetapi tindakan mereka pada akhirnya merugikan kita." Lalu Osman berkata, "Hanya angin yang bisa menerbangkan batu, Malhun Hatun. Tampaknya para tekfur mengatur permainan di belakang punggung satu sama lain, dan apa yang harus dihancurkan satu sama lain. Jika kita bisa menggunakan kelemahan mereka, penaklukan sedang dalam perjalanan, kakak. Sekarang musuh kita saling bertarung, jadi kita akan memburu mereka. Inegol, Harmankaya, Belcik, dan mungkin Bursa, mengapa tidak?" Mendengar ini Malhun berkata, "Kau benar, Beim." Bala juga mengatakan, "Jika kita mendapatkan semua orang Turki di pihak kita dan menumbuhkan pasukan kita lebih besar, jika Hatun kita membuat suku kita ceria, jika kita membuat persatuan kita lebih kuat, kenapa tidak, Osman Bey? Jika bukan karena mimpi nenek moyang kita tidak akan berada di perbatasan ini sekarang." Mendengar ini Osman mengatakan, "Kalian berdua berbicara dengan baik, tapi pertama, Koses, kita akan mengawasinya seperti serigala mengawasi domba. Kita akan menunggu dan mengetahui siapa yang akan kita gigit. Kakak, kita harus menemukan cara untuk menempatkan mata-mata di antara orang-orang Koses." Tidak lama Cerkutai dan Goktuk datang memasuki tenda. Cerkutai berkata, "Beim, kau memanggilku?" Dan Osman mengatakan, "Biarkan Katalan pergi, biarkan dia pergi, tapi ikuti dia. Jadilah bayangan di belakangnya. Kamu akan tahu setiap langkah yang dia ambil, Cerkutai. Ketika kita menemukan kesempatan, kita akan menjadi guntur seperti cahaya di atas mereka." Lalu Cerkutai mengatakan, "Seperti yang kau perintahkan, Beim, kami akan mengikutinya seperti guntur dan bayangan seperti langit." Kemudian Osman berkata, "Goktuk, beritahu Alpen kita untuk mengasah pedang mereka. Beberapa hal mungkin menjadi sibuk, jadi beritahu mereka untuk bersiap dalam kampanye." Kemudian mereka pun pergi menjalankan perintah. Sementara itu di kastil Inegol, terlihat Turgut yang terbaring lemah tidak sadarkan diri di lantai penjara. Tidak lama dua orang tentara datang untuk memeriksa, dan ternyata itu adalah bagian dari permainan Turgut. Dengan sekejap dia berhasil mengalahkan tentara itu dan pergi melarikan diri. Sahabat kita beralih sejenak ke kamp pengembara. Malhun berkata, "Beim, Bala dan aku setuju bahwa kami tidak akan bisa menyelesaikan permadani dalam tepat waktu. Dan jika kau mengizinkan, kami ingin mengumpulkan Hatun dari Kizilbioglu dan suku lain di sekitarnya." Mendengar ini Osman mengatakan, "Benar, kita harus menyelesaikannya sebelum musim dingin, dan jangan membuat orang khawatir tentang kehidupan mereka." Tidak lama Boran datang memasuki tenda seraya berkata, "Beim, Hutan ada di sini. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan." Kemudian Osman mengizinkannya masuk. Dengan tertunduk, Hutan berkata, "Osman Bey, suku kami, Turgut Beyku, Nikola menyerang suku kami. Dia membantai semua orang termasuk anak-anak. Dia membakar suku kami." Mendengar ini membuat mereka semua kaget dan penuh dengan kekesalan atas apa yang dilakukan Nikola. Kemudian Osman menghampiri Hutan seraya berkata, "Hutan, angkat kepalamu. Apa yang terjadi dengan Turgut Bey?" Dan Hutan menjawab, "Dia mengambil Turgut Bey sebagai tawanan. Kami ditinggalkan tanpa kepala, Osman Bey." Mendengar ini Osman berkata, "Dasar kafir tercelah, katakan padaku, kenapa Nikola menginginkan Turgut Bey?" Dan Hutan menjawab, "Aku tidak tahu, Osman Bey. Aku tidak tahu." Dengan penuh amarah Osman berkata, "Anjing, untuk setiap tetes darah Turki yang dia tumpahkan, aku akan mengambil jantungnya. Hutan, beritahu orang-orangmu, aku sendiri yang akan mengambil Beymu dari iblis itu. Boran, ikut bersamanya dan bawa beberapa Alpen, dan berikan apapun yang dia butuhkan." Lalu Hutan mengatakan, "Semoga Allah meridhoimu, Osman Bey, semoga Allah meridhoimu."
Kemudian dia pun pergi meninggalkan suku. Lalu Osman berkata kepada Gunduz, "Kakak, sekarang pergi ke Nikola dan minta dia untuk menyerahkan Turgut Bey. Dia akan memberikan Turgut atau kepalanya. Apakah dia akan menyerahkan atau aku yang akan membakar seluruh Inegol? Katakan padanya, aku akan melakukan darah untuk darah setiap orang Turki yang dia bunuh." Kemudian Gunduz pun pergi untuk menjalankan perintah. Kembali lagi ke Turgut, saat dia terus berusaha untuk melarikan diri, seketika beberapa tentara datang mengepung. Diikuti Nikola seraya berkata, "Wah, Turgut Bey, bagus, sangat bagus. Kau membuktikan bahwa aku benar. Argus, apa yang aku katakan padamu? Semua orang Turki itu sama. Mereka semua sangat keras kepala. Bahkan jika kau mengambil nyawa mereka, ketegaran mereka tetap ada. Turgut, gembala yang mudah, ya mudah. Kau tidak perlu menjadi biadab. Jangan khawatir, aku akan memberikanmu kepada tuan barumu dengan segera." Mendengar ini Turgut mengatakan, "Tidak dengan ini." Kemudian dia melemparkan pedangnya ke lantai, lalu mengatakan lagi, "Aku akan membunuhmu dengan tangan ini, dan wajahku akan menjadi hal terakhir yang kau lihat di dunia ini, Nikola." Namun Nikola berkata, Mustahil Turgut Bey, sangat tidak mungkin. Tentara, bawa dia." Kemudian mereka memasukkan kembali Turgut ke dalam penjara. Lalu Nikola berkata kepada asistennya, "Argus, jaga baik-baik hadiah itu, awasi dia." Kesalahan, mereka yang melakukan kesalahan. Seketika Argus mengatakan, "Tidak dihargai." Kemudian dia pun pergi untuk mengawasi Turgut. Beralih ke kamp pengembara, Bala berkata, "Kau biasa memanggil orang ke akunmu sendiri, Osman Bey, tapi sekarang kau mengirim utusan." Dan Osman menjawab, "Sekarang aku adalah Osman Bey. Aku adalah Osman Bey yang menebarkan benih negara, yang membuat Bey besar adalah Alpen mereka, utusan mereka, saudara mereka dan ulama mereka. Aku ingin membuat perintah di suku, ketertiban seperti itu yang dimana-mana semua orang akan menemukan kedamaian. Semua orang termasuk muslim maupun non-muslim akan mengagumi perintah ini dan bergabung dengan komunitas kita." Mendengar ini membuat Bala dan Malum tersenyum bangga. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.